Swastiastu. Om Awignanastu Namasida. Om Anubhadra Ketawayantu Viswata. Yang artinya, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digita dan umat sedharma yang berbahagia. Sebelum saya memulai Dharma Wacana saya, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Ida Sang Hyang Widi Wangsa karena atas asung kertawara nugrahanya kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kehidupan yang baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ajaran-ajaran suci, pesan-pesan suci yang perlu selalu kita ingat agar kita dapat mendapatkan asung kertawara nugraha dari Ida Sang Hyang Widi Wangsa. Umat sedharma yang berbahagia, dunia ini sudah semakin ramai. Jumlah populasi manusia semakin bertambah. Lahan-lahan hijau yang sudah berubah menjadi gedung pencakar langit, dan polusi yang sudah membuat kondisi udara semakin memburuk. Bahkan, sekarang ini, manusia sudah hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka lupa dengan ajaran-ajaran agama dan juga tidak segan untuk melanggarnya. Dengan begitu, terjadi ketidakharmonisan antara berbagai unsur. Yang pertama, hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widi Wangsa. Yang kedua, hubungan manusia dengan alam sekitar. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia lain. Bila mana terjadi ketidakharmonisan di dunia ini, maka agama Hindu mempunyai ajaran yang disebut dengan Trihita Karana. Yang artinya, Tri artinya tiga, Hita yang artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, Karana yang artinya penyebab. Jadi, Trihita Karana adalah tiga penyebab terjadinya kebahagiaan atau kesejahteraan. Trihita Karana ini mempunyai tiga unsur. Yang pertama ada parhayangan atau hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widi Wangsa. Yang kedua ada palemahan, hubungan manusia dengan alam sekitar. Yang ketiga ada pawongan, hubungan manusia dengan manusia lain. Trihita Karana pertama kali dikenalkan pada tanggal 11 November 1966 di Konferensi Badan Satu Perjuangan Umat Hindu. Bagian tersebut meliputi Samyak Jagatkarana, Dwana, dan juga manusia. Sebagai generasi Hindu, kita harus terus belajar tentang ajaran-ajaran Dharma. Kita tidak boleh melupakan ajaran-ajaran Dharma. Seberapapun sibuknya kita harus tetap ingat kepada Sang Pencipta. Karenanya lah, kita bisa hidup di dunia ini, berkembang, dan menjadi manusia. Untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi Wangsa sangatlah mudah. Kita dapat melakukannya setiap hari, seperti Trisandya. Dengan Trisandya setiap hari, kita dapat berdoa kepada Ida Sang Hyang Widi Wangsa, bersyukur atas nikmat dan karunia yang sudah diberikannya setiap hari. Di dalam Bhagavad Gita, Sloka 4, Adhyaya 11, disebutkan bahwa Yeyata mamprapadyante tamstai taiwa bajamyaham mama wartma nurwatante manusia parta sarwasa. Yang artinya, jalan manapun yang ditempuh manusia kepadaku, semuanya kuterima. Dari mana-mana mereka semua menuju jalanku, wahai putra Parta. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini untuk mencapai satu tujuan, yaitu tujuan tertinggi dalam agama Hindu adalah Moksatam Jagatita Yaca Iti Dharma. Yang berarti dengan Dharma kita dapat mewujudkan kedamaian semua makhluk dan keharmonisan dalam alam semesta ini, serta mencapai pembebasan dari samsara. Umat sedharma yang berbahagia, tempat tinggal kita sekarang ini disebut dengan bumi. Bumi adalah rumah bagi semua makhluk hidup. Maka yang tinggal di rumah ini harus selalu menjaga dan merawatnya. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga bumi ini.
Salah satunya yang sering kita lakukan setiap tahun adalah Hari Raya Nyepi. Dalam Hari Raya Nyepi ada catur berata penyepian, salah satunya adalah amati lelungan atau yang disebutkan tidak berpergian. Nah, jadi kita dalam 24 jam tidak berpergian kemanapun. Otomatis, bumi ini mendapatkan oksigen yang lebih untuk bernafas. Selanjutnya, ada upacara Tawur Agung. Upacara ini adalah ditujukan untuk butayatnya yang dilakukan untuk kesejahteraan dan keselamatan alam. Dengan makna untuk memotivasi umat secara ritual dan spiritual agar alam senantiasa menjadi sumber kehidupan, maka dari itu ada hubungan dengan alam. Umat sedharma yang berbahagia, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia itu tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Manusia dengan manusia memang ditakdirkan untuk bersama. Maka dari itu, terciptalah pasangan, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Dari hubungan itu, mereka bersatu membangun hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang dapat menimbulkan rasa asah, asih, dan asuh, yang artinya bermakna saling mendidik, saling mencintai, dan saling membina. Terdapat istilah Wasudaiwa Kutumbakam, yang artinya kita semua bersaudara. Yang ada di dunia ini semuanya satu keluarga atau tunggal. Tidak dapat membedakan ras, agama, suku, dan tradisi. Tritakarana dimaknai sebagai konsep yang mengajarkan manusia untuk hidup saling berdampingan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan dalam hidup, tidak hanya terhadap manusia, tapi juga terhadap Tuhan dan lingkungan. Umat sedharma yang berbahagia, dapat kita sampaikan bahwa Tritakarana dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari agar dapat mencapai kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan hidup, walaupun dalam keadaan apapun kita. Karena mereka yang tekun dalam kebajikan dan kebenaran secara ajaib akan memperoleh kehidupan yang layak. Karena bagi orang yang bajik dan benar, makanan, pakaian, dan berbagai macam harta kekayaan seolah-olah datang dan menawarkan diri untuk dimiliki. Berakhirlah Dharma Wacana saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadikan hidup yang lebih baik. Saya tutup dengan kata